Hai, dengan Prolin Up di sini, chapter 3. Hai teman-teman semua, balik lagi nih dengan aku di Prolin Up. Nah, kira-kira video kali ini kita bakal bahas contoh soal apa lagi ya? Nah, di video kali ini kita akan bahas 3 contoh soal yang bisa diselesaikan dengan program linear. Kira-kira 3 soal itu apa ya? Yuk kita bahas. Hai semua, kira-kira kita bakal bahas soal apa lagi ya di chapter kali ini? Pada penasaran kan? Yuk kita bahas. Yang pertama ada pembuatan obat. Ternyata dengan menggunakan program linear kita bisa mempunyai contoh soal tentang pembuatan obat nih teman-teman. Bagaimana ya soalnya? Nantikan ya. Selanjutnya ada lagi pembuatan permen. Siapa di sini yang suka permen? Mungkin kita bisa menggunakan program linear untuk menyelesaikan pembuatan permen. Selanjutnya ada maksimumkan pendapatan pedagang. Wah, ternyata pedagang-pedagang juga bisa ya menggunakan program linear untuk mendapatkan pendapatan yang lebih maksimum. Oke, tunggu apa lagi? Yuk kita bahas. Pembuatan obat. Seorang apoteker mencoba meracik obat baru yang berbahan dasar ZA dan ZB. Racikan pertama membutuhkan 400 mg ZA dan 300 mg ZB. Racikan kedua membutuhkan 200 mg ZA dan 100 mg ZB. Obat racikan pertama dijual Rp8.000 dan obat racikan kedua dijual Rp3.200. Jika persediaan yang ada hanya 6 gram ZA dan 4 gram ZB, maka pendapatan maksimal obat tersebut adalah... Oke, kita seperti biasa harus memahami soal terlebih dahulu ya. Tadi kita memiliki ZA sebanyak 6 gram, lalu ZB sebanyak 4 gram. Untuk membuat racikan pertama, ZA dibutuhkan 400 mg, lalu ZB dibutuhkan 300 mg. Terbuatlah obat racikan pertama yang mana bisa dijual dengan harga Rp8.000. Untuk racikan obat kedua, dibutuhkan ZA sebanyak 200 mg dan juga ZB sebanyak 100 mg. Maka terbentuklah obat racikan kedua yang mana akan dijual dengan harga Rp3.200. Dari soal kita bisa mendapatkan tabel deskripsi soal seperti yang terlihat di dalam gambar ya teman-teman. Selanjutnya kita misalkan X sebagai I atau 1 dan Y sebagai 2, mana keuntungan yang diharapkan itu tergantung nilai 1 dan juga 2, yaitu Z dimaksimumkan sama dengan 8.000X plus 3.200Y, di mana X itu merupakan obat racikan pertama dan Y itu merupakan obat racikan kedua. Dari soal kita bisa mendapatkan 4 pertidaksamaan, yaitu 400X plus 200Y kurang dari sama dengan 6.000, 300X plus 100Y kurang dari sama dengan 4.000, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Dengan menggunakan metode grafik, kita bisa mendapatkan grafik sebagai berikut ya, di mana ada titik A 0,0, B 40,3,0, C 10,10, dan D 0,30. Dengan tip menentukan daerah himpunan, seperti biasa namun dengan menggunakan metode terbalik. Selanjutnya, digunakan dengan titik A, di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, didapatkan keuntungan sebanyak Rp0. Di titik B, di X 40/3 dan juga Y sama dengan 0, dapat Rp320.000/3 keuntungan. Di titik C, titik X sama dengan 10, Y sama dengan 10, didapat keuntungan Rp112.000, dan di titik D, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 30, didapat keuntungan Rp96.000. Jadi keuntungan yang paling maksimum ialah sebesar Rp112.000, di mana racikan obat pertama itu baiknya diproduksi sebanyak 10 dan racikan obat kedua itu baiknya diproduksi sebanyak 10. Dengan meracik obat pertama sebanyak 10 dan obat racikan kedua sebanyak 10, nantinya apoteker akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp112.000. Selanjutnya adalah pembuatan permen. Nah, kita misalkan pembuatan permen ini permen dalgona seperti yang ada di Squid Game ya teman-teman. Pada permainan Squid Game, terdapat sesi permainan memotong permen dalgona. Sang pembuat game akan membuat 2 jenis permen dalgona sebagai variasi permainan. Pada permen pertama membutuhkan 45 gram gula pasir dan 2 gram baking soda. Pada permen kedua membutuhkan gula pasir sebanyak 90 gram gula pasir dan 3 gram baking soda. Permen pertama akan menghabiskan waktu 30 menit untuk mematahkannya. Permen kedua membutuhkan waktu 60 menit. Jika persediaan yang ada hanya 10.000 gram untuk gula dan 445 gram untuk baking soda, maka waktu maksimum yang bisa membuat peserta lama dalam menyelesaikannya ialah... Kita ingat dari soal tadi bahwa pembuat game itu memiliki gula sebanyak 10.000 gram, lalu baking soda sebanyak 445 gram, di mana untuk membuat variasi pertama itu permen dalgonanya membutuhkan 45 gram gula ditambah dengan 2 gram baking soda. Setelah itu akan terbuat
permen dalgona versi pertama yang mana akan menghabiskan waktu selama 30 menit, kita misalkan sebagai X. Lalu untuk variasi kedua, gula pasir dibutuhkan 90 gram dan juga baking soda dibutuhkan 3 gram, dimana setelah terbentuk suatu variasi yang kedua, permen dalgona ini dapat diselesaikan dalam waktu 60 menit. Kita misalkan yang variasi kedua ini sebagai Y. Maka kita bisa mendapatkan deskripsi soal seperti biasa, kita masukkan ke dalam suatu tabel dan kita bisa memisahkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Lama waktu yang diharapkan tergantung nilai 1 dan 2, yaitu Z dimaksimalkan sama dengan 30X plus 60Y. X-nya itu merupakan variasi pertama dan Y-nya itu merupakan variasi kedua. Kita bisa mendapatkan 4 pertidaksamaan, yaitu 45X plus 90Y kurang dari sama dengan 10.000, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 445, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Dengan menggunakan metode grafik seperti yang tertera di bawah, kita memiliki dua titik yang bisa kita uji, yaitu titik pertama, titik A, di mana X sama dengan 0, Y sama dengan 150 diperoleh waktu selama 9.000 menit. Untuk X sama dengan 250 dan Y sama dengan 0 diperoleh waktu selama 7.500 menit. Maka variasi pertama bagusnya dibuat sebanyak 0 pitches, dan juga untuk variasi kedua dibuat sebanyak variasinya itu 150 pitches, dimana nantinya peserta akan membutuhkan waktu 9.000 menit untuk menyelesaikannya. Next adalah persoalan tentang memaksimumkan pendapatan pedagang. Sebuah buku dibeli dengan harga Rp1.000 dan dijual dengan harga Rp1.100. Sebuah pena dibeli dengan harga Rp1.500 dan dijual dengan harga Rp1.700. Seorang pedagang yang memiliki modal Rp300.000 dengan tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku dan pena akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar. Nah, kita ingat tadi buku itu dibeli dengan harga 1.000 dan dijual dengan harga 1.100. Pena dibeli dengan harga 1.500 dan dijual dengan harga 1.700. Di mana penjual itu memiliki modal Rp300.000 dan dia hanya bisa menyimpan sebanyak 250 buku dan pena. Deskripsi soalnya seperti yang kita tahu, kita bisa mendapatkan suatu tabel. Setelah itu kita bisa mengetahui keuntungan yang diharapkan tergantung nilai X dan Y, yaitu Z dimaksimumkan sama dengan 100X plus 500Y, di mana X sama dengan buku dan Y sama dengan pena. 1000X plus 1500Y kurang dari sama dengan 300.000. Sama dengan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 600. Lalu kita punya juga X plus Y kurang dari sama dengan 250, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Maka menggunakan metode grafik dengan cara menentukan daerah HP dengan metode terbalik, kita mendapatkan 4 titik, yaitu titik A 0,0, B 250,0, C 150,100, dan D 0,200. Maka dengan titik uji 4 tadi kita bisa mengetahui dengan titik A 0 dan 0 mendapatkan keuntungan Rp0. Dengan titik B, X sama dengan 250, Y sama dengan 0 mendapatkan keuntungan 25.000. Dengan titik C, X sama dengan 150, Y sama dengan 100 mendapatkan keuntungan 35.000. Dengan titik D, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 200 mendapatkan keuntungan 40.000. Maka untuk penjual bagusnya mempersiapkan atau membeli buku sebanyak 0 buku dan juga pena sebanyak 200 pena, agar nantinya pedagang bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000. Gimana nih teman-teman? Banyak kan yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan program linear. Aku harap teman-teman bisa semakin berlatih dan juga bisa melihat persoalan-persoalan di sekitar yang bisa diselesaikan dengan program linear. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Komen untuk ngasih soal juga boleh, kita bahas bareng-bareng. Bye-bye!